Salam adik-adik. Shalom. Apa kabarnya ini? Ya, kami tante-tante dan om yang ngajar di sekolah minggu berharap semuanya adik-adik dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Ya mungkin adik-adik ini masih ada yang terus belajar daring, bahkan sebentar lagi, beberapa minggu lagi adik-adik akan ujian akhir semester kan. Ayo yang semangat belajarnya ya, giat terus belajar. Tapi saat ini mari semuanya tante persilakan bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama ibadah sekolah minggu. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Nah, sekarang adik-adik silakan duduk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan kami yang baik. Di dalam Tuhan Yesus yang terus memelihara kami, menyertai kami, menolong kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali ibadah sekolah minggu. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami yang ada di gereja, ada yang di rumah masing-masing. Kami semuanya Tuhan pasti ada dalam penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami mau serahkan kami semuanya ke dalam tangan-Mu, agar dalam ibadah sekolah minggu ini kami tetap sukacita dan nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini adik-adik senang apa enggak? Tante-tante bagaimana? Senang enggak hari ini? Senang dong Tante. Oh, senang sekali. Kita senang supaya Tuhan tetap disenangkan. Kita harus tetap senang dan saat ini semuanya bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi senang-senang memuji Tuhan. Pakai gerakan ya, ikuti tante-tante ini adik-adik ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukan tangan, hei hei. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari, memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukan tangan, hei hei. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepukan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari, memuji. Janganlah malu, janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari, memuji Tuhan. Ya, kita harus tetap senang memuji Tuhan, menari-nari memuji Tuhan. Dan sekarang kita masih bernyanyi lagi yang masih dengan gerakan yang menyatakan bahwa kita adalah murid Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Hey, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dikirim ke gereja ya, disuruh orang tuanya yang mengantar. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam ibadah sekolah minggu ini kami telah memuji Tuhan dan saat ini kami akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kami kumpulkan ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Berkatilah terus orang tua kami dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dan juga dalam mendidik kami anak-anaknya untuk tetap takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita kumpulkan persembahan dengan pujian Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup mata dengan sikap doa. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. kita sudah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita
bersama-sama, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan membantu kami agar dapat mengerti, memahami setiap cerita firman Tuhan hari ini. Juga Om yang akan menyampaikannya, biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat sehingga apapun yang Om sampaikan menjadi berkat bagi adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, pada hari ini Om akan bercerita tentang bagaimana kesetiaan kita membuat kita diberkati, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang di sekitar kita membuat kita diberkati. Sebelum Om melanjutkan cerita Om, mari kita saksikan dulu video yang berikut ini. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut. Nah, adik-adik, kita ada pertanyaan untuk cerita ini. Pertanyaannya, apakah Rut memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan kembali ke Israel bersama Naomi? Ya atau tidak? Ya, Rut memang memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan kembali ke Israel bersama Naomi. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya.
Pertanyaan untuk adik-adik. Hadiah apa yang diberikan Boas kepada Rut ketika ia menyuruh para pegawainya mengawasi Rut? Gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Ya, benar, gambar 2. Yang dihadiahkan Boas kepada Rut ialah sekarung makanan. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimeleh, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Ya, pertanyaan terakhir hari ini adik-adik. Apakah Daud, raja terbesar Israel, adalah cicitnya Rut? Benar atau salah? Ya, benar. Daud merupakan cicitnya dari Rut. Oke adik-adik, bagaimana videonya tadi? Sangat menarik kan? Bagaimana Rut tetap mengikut Naomi, mertuanya, walaupun Rut sudah kehilangan suaminya dan Naomi sudah kehilangan anak-anaknya. Bagaimana mereka tetap saling setia menjaga satu sama lain. Jadi adik-adik, begitulah cerita firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita melihat perjalanan Rut mengikut Naomi pulang ke Israel. Bagaimana Rut yang begitu setia tetap bersama-sama dengan Naomi, tetap mengikut Naomi seperti apa yang dikatakan Rut kepada Naomi, aku akan tetap bersamamu sampai kapanpun. Begitu juga dalam perjalanannya, Tuhan melihat kesetiaan Rut terhadap Naomi. Bagaimana mereka yang hidup susah di awal-awal perjalanan mereka pulang ke Israel, bagaimana Rut hanya bisa memungut jelai-jelai gandum. Jelai-jelai gandum apa sih ya? Itu seperti sisa-sisa gandum yang terserat di tanah, itu yang dikutip oleh Rut supaya ada menjadi bahan makanan bagi mereka. Bagaimana pada akhirnya Rut dipertemukan Tuhan dengan Boas yang melihat kebaikan Rut, kesetiaan Rut, sehingga Boas akhirnya tertarik kepada Rut yang begitu setia menemani mertuanya, walaupun hidup dalam kesusahan. Rut tetap menemani Naomi. Padahal Naomi sudah bilang di awal tidak usah mengikuti mereka. Mereka sudah dibebaskan untuk tinggal di Moab, di kampung halamannya. Tetapi Rut tetap bersikeras, dan pada akhirnya Tuhan mempertemukan dengan seorang Boas yang tertarik, seorang Boas yang murah hati. Di dalam adat istiadatnya orang Israel, bagaimana setelah kerabat seorang Israel meninggal, kerabat yang lain bisa menebus, bisa menjadikan mereka keluarganya. Seperti apa yang dilakukan Boas terhadap Rut. Boas akhirnya menjadikan Rut sebagai istrinya. Dan adik-adik, di akhir cerita kita melihat bagaimana akhirnya Boas mereka menikah, mereka melahirkan seorang anak, melahirkan keturunan yang pada akhirnya adik-adik tahu siapa di akhir cerita tadi? Ya, di akhir cerita mereka menjadi cicitnya, itu ialah Daud yang akan menjadi raja Israel nanti. Bagaimana Tuhan tetap memberkati Boas, Tuhan tetap memberkati Rut karena kesetiaannya. Begitu juga adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita pun tetap setia kepada Tuhan Yesus.
di dalam kehidupan kita, di dalam berkeluarga, di dalam pendidikan kita, di dalam pertemanan kita adik-adik dengan teman-teman yang lain. Bagaimana kita tetap setia menjalankan kasih Tuhan di sekitar kita. Tuhan Yesus juga tetap setia menjaga kita, tetap setia melindungi kita. Begitupun kita juga tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana seperti juga upah kesetiaan kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Kita akan diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita tetap setia, kita percaya, kita mengatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita diselamatkan. Jadi begitulah adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini, di minggu ini. Biarlah kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang tetap menjadi berkat di rumah, kita tetap taat kepada orang tua, kita tetap mengasihi saudara-saudara kita. Jadi demikianlah firman Tuhan. Hafalan kita nanti terambil dari Ayub 10 ayat 12. Nanti adik-adik bisa membacanya dan menghafalkannya. Bagaimana karena kesetiaan Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mari bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam penyertaan Tuhan bagi kami. Kami Tuhan, walaupun yang masih mendengarkan cerita firman Tuhan ini melalui media, yang video yang kami tonton hari ini, biarlah tidak mengurangi rasa sukacita kami di dalam mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah setiap cerita firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami, mengingatkan, mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Seperti Ruth yang tetap setia kepada Naomi, kami juga bisa mencerminkan kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap ucapan dan kata-kata yang kurang berkenan di dalam penyampaian hamba juga biarlah kiranya Tuhan yang mengampuni. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan tadi kan? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan. Adik-adik juga harus taat loh. Taat di mana? Taat di rumah sama orang tua. Taat juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Begitu juga dengan teman-teman. Kita harus tetap mengasihi karena apa? Hanya orang-orang yang taatlah yang sampai ke surga. Mau ke surga adik-adik? Mau kan? Ya, hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya. Jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalan. Sekali lagi. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Kami telah bernyanyi, kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah setiap penyembahan pujian kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang kami dengar menjadikan berkat bagi kami di dalam keseharian kami, baik di rumah dan di mana saja ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, sebentar lagi ibadah kami tutup, kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Harapan Tante dan Om, guru-gurumu, guru sekolah minggu, adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap rajin belajar, dan tetap ibadah yang rajin. Jangan lupa setiap hari Minggu membuka YouTube ibadah online Sekolah Minggu GMII Bukit Sion. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.